buy now pay later atau mereka yang mempunyai izin pembiayaan tapi khususnya memang mereka berfokus di pembiayaan buy now pay later, saya belum melihat akan mempengaruhi rasio-rasio non-performing financing dari industri pembiayaan karena relatif jumlah portofolionya masih belum besar dan tentunya ini adalah para pemain-pemain yang cukup kuat dari sisi permodalan dan ekuitas. Dari sisi peraturannya sendiri bahwa non-performing financing harus tetap dijaga oleh perusahaan pembiayaan tersebut, tidak boleh lebih dari 5%. Artinya apa? Kalau mereka mempunyai kredit bermasalah, tentu satu jalan yang paling tepat adalah mereka melakukan write-off atau hapus buku, tapi bukan hapus tagih. Nantinya tentu setiap kali mereka menghapus buku, tentu mereka akan mengalami kerugian. Nah tentu kerugian ini akan dilihat kembali dari sisi permodalannya, apakah itu akan menggerus permodalannya dari perusahaan tersebut. Jika iya, tentu perusahaan-perusahaan tersebut harus siap siaga untuk menambah modal. Artinya kalau kita lihat hari ini, kenapa mereka mungkin masih tetap berani dengan konsep buy now pay later, kita mengetahui BNPL ini adalah konsep di mana di awal-awal mereka melakukan data mining. Artinya mereka mengumpulkan data, mempunyai data yang besar nantinya, mungkin potensi ke depan mereka bisa mempunyai data yang mana nasabah yang baik, mana nasabah yang mungkin bermasalah di tempat perusahaan mereka masing-masing. Nah, kekuatan permodalan akan menjadi kunci utama dari perusahaan-perusahaan yang berfokus di pembiayaan pay later, Mas Bram. Oke, baik. Anda mengatakan tadi terkait ada kebijakan hapus buku. Apakah memang sejauh ini sudah dikomunikasikan Pak Suwandi terhadap memang para pelaku di bisnis pay later? Kalau kebijakan mengenai rate of policy, tentu kembali kepada perusahaan pembiayaan atau perusahaan masing-masing. Namun ini adalah satu proses yang sudah norma yang sudah biasa dilakukan, di mana masing-masing perusahaan tentu akan mengambil kebijakan mengenai berapa harikah rate of policy ini akan dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Nah, rate of policy tentu yang saya sampaikan tadi, hapus buku bukan berarti hapus tagih. Jadi bukan berarti debitur itu tidak akan terus ditagih atas kekurangan pembayarannya atau atas keterlambatan pembayarannya. Nah, perusahaan-perusahaan pembiayaan tentu sudah banyak diproteksi oleh OJK, di mana kita sudah menjadi member SLIK atau SLIK, yaitu Sistem Layanan Informasi Konsumen. Artinya bahwa konsumen yang terlambat membayar, tidak membayar dengan tepat waktu, dia akan dicatat sebagai debitur yang bermasalah dan tentunya ke depannya jika dia ingin mendapatkan pinjaman lagi, baik di lembaga khususnya di lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan maupun perbankan, nantinya mereka akan terhambat mendapatkan pinjaman baru. Nah ini tentu akan menjadi senjata dari perusahaan-perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan yang saat ini sudah terkoneksi satu dengan lainnya melalui SLIK. Nah ini kita lihat SLIK ini juga sangat ampuh dan kuat untuk para peminjam atau para debitur untuk agar mereka lebih disiplin dalam melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang yang mereka telah ambil dari lembaga keuangan. Demikian Mas Bram. Oke, baik Pak Suwandi. Kita pahami bersama bahwa saat ini memang pinjol legal saja sudah sampai ada moratorium oleh OJK. Apakah nantinya juga multifinance akan mengarah ke sana? Dan kiranya antisipasinya apa Pak Suwandi khususnya pay later? Kalau saya belum melihat ke sana. Kembali lagi, para pemain-pemain BNPL atau Buy Now Pay Later ini saya rasa bukan pemain baru. Mereka pemain yang berpengalaman dan rata-rata mereka sebelum masuk ke perusahaan pembiayaan mereka juga telah punya pembiayaan yang berbasis teknologi atau fintech yang kita kenal dengan pinjol. Mereka juga pasti akan memahami sampai di mana dan kapasitas mereka seperti hal-hal terkait manajemen resiko, tata kelola yang baik, tentu mereka akan menguatkan dari sisi proses approval-nya di masa yang akan datang. Oke, baik. Pak Suwandi, di kondisi yang ada saat ini begitu ya, tentunya ada peningkatan kredit bermasalah di pay later. Anda menanggapinya atau mengevaluasinya seperti apa untuk para pemain khususnya di bisnis yang menggarap bisnis pay later ini?
Mohon maaf, Mas Bram, bisa diulangi Oke, pertanyaan? baik. Di kondisi yang ada saat ini yang tentunya kondisinya di mana tingkat rasio kredit bermasalahnya meningkat khususnya di bisnis paylater, Anda mengamatinya secara evaluasi bagi para pemain di bisnis paylater saat ini seperti apa, Pak Suwandi? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi, mungkin ke depannya mereka akan menguatkan dari sisi manajemen resiko dan dari sisi proses approval-nya sendiri. Artinya siapa yang eligible dalam hal yang akan diberikan pinjaman dalam konsep buy now pay later. Misalnya apakah tidak semua debitur dengan secara gebiah uyah mereka setujui, tentunya akan ada proses-proses di mana apakah debitur tersebut mempunyai pekerjaan, sudah bekerja minimal berapa tahun, dan tentu ini akan menjadi suatu hal yang norma yang akan dijalankan dan praktis norma yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Kalau pada saat ini mungkin semua saja siapa saja yang mendownload aplikasi BNPL daripada perusahaan lembaga pembiayaan tersebut, mungkin nanti ke depannya akan ada sorting out, akan ada proses seleksi sendiri sebelum approval dilakukan, Mas Bram. Nah,